boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Ini semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang sudah tercapik, bahkan lambung-Mu yang terkoyak bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan untuk kami. Dan kami mau melalui hidup kami mau menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Kau berkenan atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap kemurahan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menaikkan syukur kami untuk Allah yang begitu luar biasa. Dan oleh karena kasih-Mu itu, kami boleh menang atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap meninggikan nama-Mu, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Setiap kita yang percaya bahwa nama Yesus berkuasa, kita mau sama-sama katakan amin. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kita mau menaikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Haleluya.
Masih kuat untuk bangkit berdiri? Amin. Oke, satu kali lagi kita mau kasih satu pujian mengatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sekali kata, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sebab Kau Allah yang terbesar dan mulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, haleluya. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menyanyi, mari menyanyi memuji, ucapkan sukacita. Kau dikatakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan Kau terbesar dan mulia. Katakan Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terima Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Kita akan berikan bagian yang terbaik menjadi milik Tuhan yang akan kita kembalikan. Saya mau untuk nanti Ibu Pendeta John Eddy pimpin kita dalam doa persembahan.
Mari menabur dengan sukacita. Kehidupan kami, meskipun kami melewati badai kehidupan, kami tahu Engkau ada di sana. Engkau yang akan menuntun kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
besar pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu menyelami rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Namun yang kami percayai, rancangan Tuhan selalu indah dalam kehidupan kami. Terimalah pujian, pengagungan, penyembahan kami. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan. Sebentar kami siapkan hati untuk kami menerima benih firman-Mu. Kami mempersilahkan Roh Kudus untuk berbicara dan memampukan kami untuk mengerti, dan terlebih memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman. Kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita akan belajar bersama kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar desain Allah dalam pernikahan. Wah, ini apa konseling pernikahan Pak? Bukan, saudara. Ya, karena pembacaan kita, ya kita belajar dalam kitab Kejadian, menemukan makna hidup dalam kitab Kejadian sampai di dalam bagaimana Tuhan itu mempersiapkan Hawa sebagai penolong. Maka hari ini kita belajar desain Allah dalam pernikahan. Ini berguna buat yang sudah menikah, yang sudah punya pacar, nanti juga mempersiapkan pernikahan. Kalau oma-oma gimana? Oma-oma enggak masalah ya saudara. Karena apa? Karena ini bicara relasi, bukan hanya bicara tentang pernikahan, tetapi ini bicara tentang hubungan. Ya, bicara tentang hubungan. Oma-oma juga punya hubungan dengan cucunya. Oma juga punya hubungan dengan anaknya, saudara. Jadi ini bicara relasi. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Kita buka dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Kita akan baca bergantian seperti biasa. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 25. Saya tunggu, kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Sudah ketemu Bapak orang. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, begini firman Tuhan. Sudah ketemu? Oke. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 19. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Yang berbahagia yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara, kalau kita mencermati hari-hari ini, ya keadaan dunia, kondisi-kondisi hari ini semakin tidak menentu, saudara ya. Berita terakhir ya, ada serangan Iran menyerang pangkalan militer AS gitu ya, saudara. Jadi rupanya ini sudah mulai bergejolak lagi. Ada berbagai masalah terjadi, ada masalah ekonomi, masalah politik terjadi di mana-mana, saudara. Sehingga akhirnya yang muncul apa? Ketidakpastian. Kalau ketidakpastian muncul, maka pekerjaan biasanya bermasalah. Ya. Biasanya juga masa depan juga diragukan. Bagaimana nasib kita nanti? Bagaimana nasib usaha kita? Bagaimana perekonomian kita nanti ke depan?
Nah saudara, di dalam situasi seperti ini konflik rumah tangga mudah sekali muncul. Seringkali kita mengira pemicunya karena adalah masalah ekonomi, karena masalah uang, karena masalah komunikasi, karena atau mungkin situasi yang terjadi hari-hari ini saudara. Nah saudaraku, pernikahan seringkali diuji bukan saat semuanya berjalan baik, tetapi justru ketika ketidakstabilan itu datang. Seringkali kita mendengar cerita ya ada suami istri yang bertengkar hebat hanya karena hal-hal yang sepele saudara. Karena apa? Mungkin ya karena uang belanja ya, mungkin kurang gitu ya, atau mungkin cara berbicaranya kurang pas. Masalah-masalah kecil di rumah, contohnya misalnya naruh barang ya. Jadi seringkali istri saya itu kan orangnya rapi gitu ya. Lah anak saya itu kadang-kadang semerawut saudara ya. Jadi kalau sudah ditotop mamai api gitu ya, ribut saudara akhirnya. Masalah yang sepele kadang-kadang jadi pemicu ya, karena naruh enggak sesuai. Akhirnya apa? Pertengkaran berulang, emosinya makin tinggi sampai akhirnya muncul kalimat kalau suami istri muncul, kamu tidak pernah mengerti aku, gitu ya saya. Kamu memang enggak ngerti aku sudah capek seperti ini. Padahal masalah cuma naruh barang. Nah saudara, di titik seperti itu masalahnya tidak lagi sekedar uang atau komunikasi saudara. Akhirnya yang terjadi apa? Luka batin yang dalam ya, merasa enggak dihargai, merasa pendapatnya enggak diperhatikan, merasa harapannya runtuh gitu saudara. Hal-hal yang kecil menjadi besar karena ada satu kebutuhan terdalam di dalam hati yang tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga saudara. Jadi saudara, masalahnya bukan hanya tentang pertengkaran saja, bukan hanya mengarah misalnya sampai ke perceraian dan sebagainya, tetapi tentang apakah pernikahan itu dijalani dalam desain Allah atau tidak. Apakah dijalani dengan harapan-harapan yang terlalu berat, yang terlalu tinggi, sehingga kita tidak mampu menjalaninya sebagai manusia. Nah saudara, firman Tuhan hari ini kita diajak untuk bukan menyalahkan keadaannya, tetapi untuk menemukan kembali pondasi yang benar untuk pemulihan. Bahwa pernikahan itu tidak pernah dimaksudkan untuk mengganti sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Bukan untuk menggantikan posisinya Tuhan, tetapi untuk membawa hidup kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Maka yang pertama kita belajar ada berhala ternyata di dalam pernikahan. Wes, kok ono berhala juga ya saudara ya. Nanti kita akan mengerti. Saudara, ketika kita mendengar kata berhala, ya, yang terbayangkan dalam pikiran kita mungkin patung, mungkin berhala fisik gitu ya, praktek okultisme atau sesuatu yang kita simpan sebagai jimat gitu ya saudara. Namun bukan hanya itu saudara. Alkitab menunjukkan bahwa berhala yang paling berbahaya itu justru saudara seringkali itu berbentuk hal yang baik. Sesuatu yang Allah ciptakan yang baik itu, tetapi kemudian itu menggantikan posisinya Tuhan, itu jadi berhala. Nah saudara, pernikahan itu rancangan Allah yang baik, rancangan Allah yang indah. Tuhan memberikan pasangan dalam hidup kita itu anugerah saudara. Namun anugerah yang baik bisa jadi berhala ketika itu menjadi sumber makna dalam hidup kita. Ketika kita menggantungkan rasa aman kepada pasangan kita, ketika kita menjadikan pasangan kita sebagai identitas yang terdalam. Saudara, pekerjaan itu baik, betul. Tetapi pekerjaan bisa jadi berhala kalau itu menjadi sumber makna kita, saudara.
Uang itu baik. Kalau tidak uang ya bisa pusing saudara ya. Uang baik saudara, tetapi uang bisa jadi berhala. Sesuatu yang baik ini jadi berhala kalau uang itu akhirnya menjadi sumber identitas kita. Pasangan juga baik saudara. Tuhan memberikan pasangan dalam hidup kita itu anugerah. Dalam kehidupan keluarga, mungkin yang belum menikah atau mungkin yang suaminya atau istrinya sudah tidak ada, relasi itu baik. Diberikan cucu, diberikan anak itu baik. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang baik ini bisa menggantikan posisinya Tuhan. Kalau itu menjadi sumber pengharapan kita. Ya kan saudara, punya anak juga baik saudara. Tetapi kalau akhirnya anak ini menggeser keutamaan kita dari keutamaan Tuhan, maka itu jadi berhala. Maka saudara, sesuatu yang baik seringkali itu justru jadi berhala dalam hidup kita. Jadi bukan hanya yang kita cintai, tetapi sesuatu yang kita cintai dan itu dibutuhkan secara mutlak lebih daripada kita membutuhkan dan mengasihi Tuhan, itu jadi berhala. Makanya kalau kita membaca tadi ya ayat yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini apa romantika pertama yang dicatat di Alkitab saudara. Jadi kita bisa membayangkan orang kalau sedang jatuh cinta, ini romantika pertama. Ini dia tulang dari tulangku. Wow, gitu ya saudara ya mungkin ya. Ini ditulis dalam bentuk puisi saudara sebenarnya ya dalam Alkitab Ibrani. Namun romantika yang indah ini punya potensi berbahaya. Justru disinilah ya ada potensi berhala muncul saudara. Kenapa? Karena Adam dan Hawa ini punya hubungan, punya relasi yang begitu kuat sehingga sangat mungkin menggantikan peran Tuhan kalau itu tidak dijaga dengan baik. Selama ini Adam bergantung dengan Tuhan. Tetapi ketika ada Hawa di sampingnya, dia berkata, ini dia tulang dari tulangku. Sangat mungkin ini bisa menggantikan posisinya Tuhan kalau tidak dijaga dengan baik. Itu kenyataan saudara. Nanti kalau kita belajar lanjut di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya ketika firman Tuhan diputar balikkan oleh si iblis, oleh si ular, Adam itu di situ loh. Iblis ngomong sama Hawa. Firman diputar balikkan. Adam itu bukan jalan-jalan. Adam itu di situ bersama dengan Hawa di sampingnya saudara. Adam juga dengar iblis ngomong apa. Namun apa yang terjadi? Adam hanya diam. Padahal saudara yang terima perintah pertama kali nanti di ayat 17-nya, Kejadian 2 ayat 17 itu, yang terima perintah jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu yang terima Adam sebelum Hawa diciptakan saudara. Tetapi ketika firman diputar balikkan oleh iblis ngomong sama Hawa, Adam di situ, Adam cuma diam saja. Dia cuma ngikuti aja ketika ditawari, ayo makan, kamu ikut makan, melu aja. Saudara, kalau saya merenungkan ini bukan masalah Adam mengasihi Hawa, tetapi saudara ini masalah Adam itu lebih takut kehilangan Hawa daripada kehilangan ketaatannya kepada Tuhan. Maka sesuatu yang baik itu jadi potensi berhala kalau kita tidak menjaga dengan baik. Sudah perhatikan, saat pasangan menjadi pusat, menjadi sumber identitas, maka fungsinya Tuhan tersingkirkan. Harusnya Adam itu tahu, harusnya Adam itu ngerti, tetapi dia tidak ngomong apa-apa.
Karena ternyata Hawa sudah menggeser ketaatannya daripada Tuhan. Jadi kapan ketika pasangan itu bisa berubah menjadi berhala? Ketika menjadi sumber identitas. Wah, kamu itu begitu berharga di mataku gitu ya. Itu kan romantika ya, orang-orang muda biasanya. Aku kok begitu berharga belahan jiwaku kan ya. Aku kalau enggak ada kamu aku hancur ya saudara ya. Ini kata-kata orang yang bahasa sekarang apa? Lah, bucin. Siapa yang ngomong bucin? Saudara ya. Iya kan? Enggak ada kamu aku bisa hancur. Kenapa? Akhirnya jadi sumber makna hidup. Hidupku berarti karena kamu. Wah, itu kan romantika saudara. Ini gejala penyembahan berhala saudara. Hati-hati. Akhirnya ini bisa menggeser posisinya Tuhan. Harusnya kita taat sama Tuhan, jadi taat sama Dia. Bisa menggantikan keutama Tuhan. Sama yang terjadi di Adam. Ngerti kok perintahnya itu yang terima Adam sendiri. Adam juga di situ, bukan sedang jalan-jalan tapi kok diem aja. Ketika ditawari kok yo meneng wae, yo diterima malah manut sama Adam, sama si Hawa. Jadi saudara, banyak masalah terjadi dalam hubungan rumah tangga bukan karena kurang cinta, tetapi karena ambisi yang salah arah, saya menyebutnya. Ambisi yang salah arah terhadap pasangan. Keinginan kepada pasangan itu enggak salah, tetapi kalau keinginan itu akhirnya menjadi salah arah, itu jadi berhala. Saudara, biasanya kan dalam pernikahan kita berharap begini, supaya pasangan bisa memenuhi semua harapan kita gitu ya. Kita ingin supaya pernikahan itu akhirnya bisa membuat kita bahagia. Enggak salah saudara, merasa kita rasa aman, merasa kita selalu dihargai. Nah saudara, tanpa sadar pasangan itu diminta menjadi jawaban atas kebutuhan terdalam dari hidup kita. Ya saudara, ketika pasangan akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita, kita akhirnya mudah kecewa. Ketika ada masalah sedikit, cepat marah. Masalah kecil jadi besar. Karena apa? Karena ambisi kita salah terhadap relasi kita. Ada satu ambisi yang terlalu tinggi, yang harusnya hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Saudara, bukan berarti kita salah berharap ya, tetapi harapan itu harus diletakkan di tempat yang benar. Jangan sampai kita meletakkan di tempat yang salah. Ya kalau ambisinya salah arah, maka akan itu membuat kita akhirnya menggantungkan identitas kita kepada orang, kepada manusia. Pasangan dituntut untuk mengerti, untuk selalu peka. Kamu kok nggak ngerti-ngerti sih kan gitu ya. Yang sebenarnya dituntut itu bukan sekedar pengertian saudara, tetapi harapan agar pasangan ini bisa membaca hati kita. Emangnya dukun ya gitu ya saudara? Nggak bisa saudara. Kita tuntut harus ngerti. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan tidak bisa kita tuntut terhadap manusia saudara. Amin. Maka kalau kita tidak mengerti ini, kesalahan kecil akhirnya susah diampuni. Kesalahan yang kecil misalnya tentang kerapian tadi, cara bicara berubah jadi satu pertengkaran saudara. Bukan karena masalahnya itu sendiri, tetapi karena pasangan itu sudah dijadikan sebagai tempat bergantung secara emosional. Harus seperti mauku, nggak bisa. Kalau ada perbedaan pendapat akhirnya dianggap kamu nggak mengasihi aku lagi, nggak bisa saudara. Perbedaan pendapat itu wajar. Amin. Kalau ada perbedaan pendapat itu wajar. Suami istri berbeda pendapat, orang tua dengan anak berbeda pendapat, itu wajar saudara. Bukan berarti tidak peduli.
Maka saudara, yang penting kita catat, tidak ada manusia yang bisa memenuhi ambisi kita secara sempurna. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi harapan kita secara sempurna. Kalau sampai kita menaruh kepada pasangan kita, menaruh kepada orang tua kita, gitu kita taruh kepada anak kita, nggak bisa, saudara. Kita pasti kecewa. Loh, kalau yang belum menikah gimana, Pak? Bisa saja ya, saudara ya. Tanpa sadar kan yang belum menikah misalnya begini, aku pokoknya pengen punya pasangan yang rohani, mapan gitu ya, dewasa gitu ya. Apalagi pokoknya selalu mengerti gitu ya, selalu peka, tidak pernah melukai gitu ya. Apalagi pokoknya sing apik kabeh. Kaya Tuhan ya. Nah itu kan yang punya Tuhan. Kalau kita punya standar seperti itu, mana bisa, saudara? Yang selalu mengerti, yang dewasa, yang mapan, yang rohani. Saudara, saya punya teman pendeta, saudara, sampai sekarang itu ya karena standarnya terlalu tinggi, belum menikah. Ya, karena standarnya terlalu tinggi, jaluke sing iso WL, iso khotbah, sing ayu, sing sugih, jemaate akeh, wes ya. Waduh, saudara, susah bro tangan. Susah. Terus ada yang ya, suaminya meninggal, dia sudah gerejanya baik, suaminya meninggal. Kamu nek sama ini mau, we mau, dia urung mesti mau. Ya saudara, karena standar terlalu tinggi. Saudara, masalahnya bukan pada keinginan yang baik, tetapi pada harapan-harapan yang tersembunyi dulu, saudara ya. Aku ingin seorang yang bisa menjamin aku, yang tidak mengecewakan aku. Padahal saudara, tidak ada manusia yang sanggup menjamin tidak mengecewakan. Betul? Akhirnya kalau yang belum menikah, doa Tuhan minta pasangan hidup, tetapi doanya bukan terarah kepada hubungan dengan Tuhan. Pusatnya bergeser. Pusatnya untuk mencari pasangan hidup, saudara. Bukan lagi Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, tetapi Tuhan, kapan Engkau memberikan pasangan yang aku kehendaki. Kan gitu, saudara ya. Nah, tanpa sadar, saudara, Tuhan hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan pribadi yang dicari dan disembah, saudara. Dan ini akhirnya fungsi Tuhan bergeser. Tipis, saudara. Maka kita perlu memahami ini. Maka firman Tuhan memberikan koreksi, saudara, bahwa Tuhan itu memberi pasangan itu sebagai penolong, mari, amin. Bukan sebagai penyelamat. Ya, ketika Kristus menjadi pusatnya, maka pasangan itu pasti dikasih, bukan untuk dituntut. Kegagalan itu tidak akan menghancurkan kita, saudara. Konflik itu tidak akan mengancam identitas kita. Biasa, saudara, konflik itu. Pasangan yang terbaik itu bukan pasangan yang sempurna bagi kita, tetapi pasangan yang mau berjalan bersama menuju sempurna. Amin. Kita nyari yang sempurna tidak bakal ada, saudara. Makanya, saudara, pernikahan itu akhirnya menjadi satu perjalanan untuk pembentukan kita. Budaya seringkali memandang pernikahan itu sebagai suatu tempat untuk mencari keamanan, ya, mencari kebahagiaan secara emosional, mencari pemenuhan diri. Nanti kalau aku menikah dengan dia pasti happy, pasti bahagia, pasti indah. Namun secara Alkitab memberikan desain yang berbeda. Pernikahan, rumah tangga bukan terutama untuk sarana kenyamanan. Wih, Pak Budi ngaco ini. Nanti renungkan ceria. Nanti kita akan tahu poinnya di sini, saudara. Tetapi pernikahan itu menjadi sarana untuk pembentukan karakter kita. Saudara, dalam pernikahan itu tidak kemudian aku akan membuat hidupmu lebih mudah, enggak, tetapi aku akan membentuk hatimu lewat pernikahan itu, membentuk karaktermu lewat pernikahan itu. Jadi pernikahan itu bukan tentang Tuhan itu mengubah pasangan saya lewat aku, bukan.
Tetapi pernikahan membuat suami dan istri itu dibentuk bersama-sama. Ini hal yang penting saudara, supaya kita bisa memahami desain Allah dalam pernikahan. Maka tadi ya di dalam ayat yang ke-18 tadi ada dua istilah yang disebut di situ. Ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ada dua kata yang dipakai di sini. Ada dua istilah yang dipakai di sini. Yang pertama penolong, yang kedua sepadan. Saudara, kata penolong ini dari kata ezer. Istilah Ibraninya ezer. Ezer tahu saudara, ezer itu istilah militer. Ya, istilah militer. Jadi dipakai untuk menggambarkan ketika seseorang yang sedang berperang dan hampir kalah, kemudian tiba-tiba datang bantuan. Nah, ini ezer. Bala bantuan yang dengan tiba-tiba datang karena ini hampir kalah. Ini adalah satu pertolongan yang kuat yang menyelamatkan. Saudara, maka kata ini nanti dipakai di dalam ketika bangsa Israel berperang dengan orang Filistin, ketika Samuel ya dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 itu disebut Eben Ezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebagai pengakuan bahwa Tuhan ini yang menolong, saudara. Artinya makanya ya karena penolong ini kata Ezer, istri itu bukan hanya sekedar apa ya istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga, tetapi dia penolong. Kekuatan yang Tuhan berikan seperti bala bantuan yang kuat yang diberikan kepada kita. Maka peran pasangan itu bukan sesuatu yang lemah, saudara. Bukan tambahan atau aksesori ya supaya lengkap hidupnya, bukan, tetapi sebagai alat kasih karunia Tuhan. Sepadan. Yang kedua, yang pertama penolong, yang kedua sepadan. Ini menunjukkan kesetaraan yang mirip, dua pribadi yang serupa namun tidak identik. Sama seperti dua cermin yang saling berhadapan, sama-sama manusia, sama-sama berharga, tetapi perspektifnya berbeda. Saudara yang punya anak kecil biasanya main puzzle, ya, main puzzle itu yang apa? Gambar dipotong-potong itu ya. Jadi dia harus dicocokkan, ditempatkan yang sesuai. Nah, seperti itu. Puzzle itu harus, ya ini beda, tetapi bisa klop. Ini sepadan. Dan perhatikan saudara, ketika dua pribadi yang kuat ini, yang setara ini, yang punya karakter berbeda itu disatukan, pasti gesekan itu tidak bisa terhindarkan. Ayat 24 berkata apa? Mereka keduanya menjadi satu daging, ya. Ini bukan hanya bicara penyatuan fisik, saudara, tetapi saudara perhatikan bahwa ini dua orang yang punya emosi berbeda, dua orang yang punya tujuan hidup berbeda, visi hidup berbeda, dua orang yang punya keputusan yang berbeda, dua orang yang punya karakter yang berbeda, itu harus disatukan. Maka yang terjadi apa? Pasti gesekan, saudara. Bentrok. Perspektif dunia kalau bentrok berarti tidak cocok Pak ini. Tetapi dari sudut pandang firman, benturan itu justru bagian daripada proses pembentukan Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara dibenturkan dengan pasangan, dengan relasi terdekatmu, ya, dengan anak, dengan cucu, dengan orang tua, itu adalah sarana untuk pembentukan karakter.
Amin. Jadi gesekan itu bukan tanda kita salah memilih pasangan hidup, tetapi justru ini alat Tuhan untuk menajamkan karakter kita, saudara. Makanya kitab Amsal berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan memakai perbedaan-perbedaan untuk membentuk keserupaan kita kepada Tuhan. Maka saudara, kalau kita punya perspektif pernikahan supaya kita nyaman, supaya kita bahagia terus, pasti akan kecewa, saudara. Tetapi ketika kita punya kesadaran masuk ke situ untuk dibentuk oleh Tuhan, maka kita pasti akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi pernikahan itu seperti bengkel sebenarnya. Yang di bengkel apa? Egonya kita, saudara, dikikis. Ya kan? Pokoknya karepku ini kan gitu ya biasanya. Tapi enggak bisa. Ego kita dikikis di situ, dibentuk di situ. Kesabaran kita dilatih, betul? Lah nek enggak dilatih, tiap hari marah terus, saudara. Kerendahan hati kita dibentuk di situ. Pengampunan kita dibentuk di situ untuk dipraktekkan di situ, saudara. Iya kan? Setiap hari loh, saudara. Bayangkan saudara ketemu dengan pasangan itu setiap hari. Karakternya berbeda, ya kan? Ini pembentukan setiap hari. Kalau saudara ketemu dengan tetangga paling seminggu pisan, saudara. Kurang masalah, masih lebih mudah ya dibentuk oleh tetangga. Tetapi ketika aku dibentuk oleh orang terdekatmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, saudara, itu setiap hari ketemu. Sampai di rumah, wah ketemu meneh, mesti ngomel meneh kowe. Saudara ya, itu proses pembentukan. Ada yang lobet apa ya, yang lobet. Jadi di situ dibentuk dalam pernikahan, saudara, termasuk kebiasaan kita, betul ya? Kebiasaan kita dibentuk di situ. Saudara, saya tuh sama istri dulu ya, istri saya tuh kalau tidur semenangnya peteng. Lampunya dipuateni kabeh. Dulu suka kayak gitu. Kalau dulu masih bujangan dia cerita, aku bener senengnya peteng, nek peteng ki adem katanya gitu ya. Tapi saya enggak pernah peteng, saudara. Tidur yo lampunya padang ya, meskipun rodok redup tapi ono lampune gitu, saudara ya. Itu gitu. Setelah menikah, gendro, saudara, siji pateni, siji pengen diuripne. Wah, iya kan? Ya aku wis turu ngono, dhek metengi. Engko nek wis ganti turu tak uripi meneh gitu, kan gitu terus. Tapi saudara, itu jadi proses pembentukan. Sekarang saudara arep peteng, arep nyala karepmu gitu, saudara ya. Istri saya juga gitu. Arepmu arep nyala nentang ora masalah. Karena ini proses. Iya kan? Biyen ora seneng sambel, saudara. Karena satu ini seneng sambel, kalau makan mesti ono sambele. Akhirnya ketularan. Ya kan? Suka pedes juga. Ini proses, saudara ya. Jadi rupanya pernikahan ini membentuk kehidupan kita supaya kita semakin serupa. Jadi saudara yang berharap mau menikah supaya bahagia terus, supaya tidak dikecewakan terus, wah tidak bisa, saudara. Pasti nanti ya. Maka hari ini kita ngerti, saudara. Amin ya. Hari ini kita ngerti. Pernikahan itu proses pembentukan. Dalam keluarga, bukan hanya pernikahan, orang tua dengan anak, tiap hari ketemu itu diproses di situ. Karakter kita dibentuk di situ, saudara. Dan tujuan akhir pernikahan itu bukan sekedar harmoni, saudara, tetapi keserupaan dengan Kristus. Bukan dua orang yang terus sependapat, tetapi dua orang yang sama-sama mau bertumbuh. Amin. Dua orang yang sama-sama mau bertobat, dua orang yang sama-sama mau diarahkan oleh firman Tuhan. Jadi saudara, pernikahan bukan hanya untuk mengubah situasi hidup,
tetapi mengubah karakter kita di hadapan Tuhan. Ya, maka saudara, ini penting, kita harus ngerti. Saudara, bagian terakhir, waduh jamnya cepat. Terakhir saya akan cepat, saudara. Setelah kita memahami bahwa ternyata di dalam pernikahan itu bisa memunculkan perhara, ketika di dalam pernikahan itu ternyata itu menjadi satu proses perjalanan yang sering kali menyakitkan hati kita, maka muncul satu pertanyaan yang jujur, yang realistis. Kalau pernikahan seperti itu berarti melelahkan dong. Kalau melelahkan bagaimana aku memperoleh kekuatan untuk menjalaninya? Jawabannya bukan dari pasangan, saudara, tetapi jawabannya dari Kristus sang mempelai sejati. Amin. Saudara, Alkitab itu dimulai dengan kisah pernikahan Adam dan Hawa. Nanti di dalam kitab Wahyu ada pernikahan anak domba. Jadi saudara, kalau kita mencermati kitab Wahyu itu bukan hanya bicara tentang kiamat, bukan hanya bicara tentang akhir zaman, tetapi ternyata di dalam kitab Wahyu dicatat ada pesta perkawinan anak domba. Artinya apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa ternyata pernikahan di dunia ini bukan tujuan akhir kita, melainkan itu adalah hanya bayangan dari relasi yang lebih besar, yaitu apa? Relasi Kristus dengan jemaatnya. Amin. Pernikahan di dunia sifatnya sementara, tidak kekal, tetapi relasi kita dengan Kristus itu bersifat kekal. Kristus sang mempelai sejati berbeda dengan manusia. Manusia mudah berubah, mudah mengecewakan, tetapi Kristus sang mempelai sejati tidak pernah berubah, tidak terbatas, tidak berdosa, dan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Saudara, manusia itu seringkali mengasihi kalau pasangannya layak, tetapi Kristus mengasihi kita untuk menjadikan kita layak. Manusia seringkali, kamu berubah dulu baru aku mengasihimu, tetapi Kristus berkata begini, aku mengasihimu supaya kamu berubah, supaya saya dan saudara berubah. Amin. Kan musik bisa maju ke depan. Saudara, disalib ada harga yang harus dibayar oleh Kristus sang mempelai sejati. Relasi antara Kristus dan jemaat itu adalah relasi perjanjian, saudara, bukan relasi kontrak. Kalau kontrak itu selama ia setia, aku setia. Tetapi kalau relasi perjanjian itu berkata begini, meskipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Itu perjanjian, saudara. Dan di salib itu Kristus sudah membayar harganya buat kita, saudara, sang mempelai. Gitu. Dosa kita ditimpakan kepadanya. Kebenarannya diberikan kepada kita, kasihnya tidak ditarik kembali. Kristus tidak mati untuk mempelai yang sudah indah, tetapi ia mau mati buat kita supaya mempelainya ini menjadi indah. Amin. Saudara, ketika Kristus menjadi mempelai sejati kita, menjadi pusat hidup kita, maka pasangan bukan lagi sumber identitas. Tekanan boleh ada, tetapi itu tidak menggeser identitas kita. Konflik boleh ada, tetapi itu tidak menghancurkan kita. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, pengampunan itu menjadi sangat mungkin. Amin. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu lihat teladan Kristus mengampuni. Pernikahan itu menjadi alat untuk membentuk kita, dan pembentukan itu bisa kita terima. Kenapa? Karena Kristus sudah menjadi teladan. Kristus pasti juga memberikan kesanggupan lewat Roh Kudus-Nya, saudara. Saudaraku, Adam pertama gagal di dalam pernikahan, di dalam ketaatan. Tetapi Adam kedua, Yesus Kristus tidak pernah gagal. Adam pertama jatuh dan menyeret manusia ke dalam dosa, tetapi Adam kedua ini taat sampai mati, membawa manusia kepada keselamatan. Karena itu, saudaraku, harapan kita bukan pada pernikahan yang sempurna, bukan kepada manusia yang kita tuntut sempurna. Dalam hidup ini, yang sudah menikah maupun yang belum menikah, pertanyaan adalah siapa yang menjadi pusat hidup kita.
Mari kita datang kepada Kristus sebagai mempelai sejati. Dia sanggup memberikan apa yang manusia tidak sanggup berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kira kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita pemahaman yang baru, bahwa ternyata di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah satu bentuk di mana Tuhan memproses hidup kita. Dan setelah kita mendengar firman ini, kita akan sama-sama semeja dengan Tuhan. Kita diingatkan bahwa pernikahan atau seluruh relasi apapun lah di dalam rumah tangga, dalam kehidupan bersama, relasi orang tua dengan anak, relasi suami istri, itu bukan tempat di mana kita mencari identitas, bukan tempat kita menggantungkan diri kita, bukan tempat untuk kita berharap di situ, bukan untuk membuat kita mencari makna terdalam dan identitas diri. Saudara, ketika kita bergantung ke situ pasti gagal, karena manusia bisa mengecewakan. Relasi bisa mengecewakan, orang tua kita bisa mengecewakan, anak kita bisa mengecewakan, suami kita bisa mengecewakan, istri kita bisa mengecewakan. Mereka tidak bisa menanggung beban ilahi yang kita tuntut daripadanya. Maka mari kita letakkan beban itu kepada Kristus yang mempelai sejati. Amin. Saya mohon pelayan perjamuan bersahabat di depan, kita akan berdoa. 2 orang bisa bantu, Bapak Susilo, Bapak Arus bisa. Bapak surgawi, kami menyadari manusia bisa gagal, manusia bisa mengecewakan. Pernikahan sekalipun tidak sanggup menanggung beban ilahi yang memberikan apa yang kami mau. Namun Injil memberitakan kabar yang baik, yang jauh lebih indah, bahwa ada mempelai sejati yang tidak pernah gagal, yang kasihnya tidak bergantung kepada kelayakan kami sebagai manusia. Hari ini Tuhan, kami mau semeja dengan Engkau, mengingat kembali tubuh dan darah Tuhan. Perjamuan kudus yang kita rayakan pagi hari ini mengingatkan kita kembali kepada pusat iman kita, kepada Sang Mempelai yang mengasihi kita bukan karena kita setia, tetapi yang membuat kita setia melalui pengorbanannya. Saudara, roti yang nanti kita makan akan mengingatkan kita bahwa tubuhnya sudah dipecahkan bagi kita. Manusia yang rapuh, manusia yang bisa mengecewakan, manusia yang seringkali hubungannya rusak. Cawan nanti yang kita minum akan mengingatkan kita akan darahnya yang dicurahkan, darah perjanjian yang mengikat kita dalam satu perjanjian kasih, bukan perjanjian kontrak. Dia tetap setia meskipun kadang kita tidak setia, dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, setiap kami baik yang melayani maupun yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Dan ku ragukan kasih-Mu bersamamu.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia, teguhkan hati. Kau yang bertindak, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala sebagai penghormatan kepada tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi, yang kita hormati, yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bapa, kami sungguh bersyukur kesempatan ini kami boleh ambil bagian dalam penetapan Tuhan tentang perjamuan kudus. Kau layakkan kami sehingga kami akan menjadi mempelai-mempelai yang layak dalam pernikahan anak domba nanti. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kepada kami, khususnya dalam relasi keluarga, adalah pembentukan makin serupa dengan Engkau, makin sempurna seperti Engkau. Kami bersyukur untuk setiap orang, apa itu suami, apa itu istri, apa itu orang tua, yang Tuhan pakai, Tuhan berikan kepada kami, bahwa itu sebagai alat Tuhan membentuk kami secara pribadi untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk orang-orang dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang tidak pernah salah. Yang Kau berikan itu yang terbaik bagi kami untuk bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu. Itu sebabnya kami sungguh mengucapkan syukur untuk keluarga kami, keluarga besar kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan duduk Pak Saudara dan berkati. Oke, jadah pengumuman. Hari Rabu ada doa puasa, tempatnya jam 9 pagi sampai selesai. Hari Kamis ada komsel rumah tangga atau ibadah permata, nanti di tempatnya Ibu Nino, ya, jam 6 sampai dengan selesai di Song Putri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di sini nanti yang bareng saya juga bisa, ya, kita ada bawa mobil nanti. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria jam 4 sore sampai selesai, silakan diantar untuk kita bekali dengan firman Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sampai dengan selesai, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara kembali bisa hadir di hari Minggu. Kita akan kembali bersekutu bersama, merayakan kasih Tuhan dan bersuka cita bersama dan dibentuk bersama, dibekali bersama di dalam ibadah raya hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kembali hadir. Anak, istri, rekan, saudara kenalan silakan diajak. Puji Tuhan, itu yang menjadi pengumuman kita. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Sekali kita akan berdoa. Saya mohon Bapak Ibu bisa bangkit berdiri kembali. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, bersyukur kami sudah disertai Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah kami pagi hari ini. Kau sudah menyertai dan memberkati ibadah ini. Kami pulang setelah kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati. Kami percaya kami akan pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah datang malah pada pagi hari ini. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasal hidup beri pasal hidup, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Apapun pergumulan setiap umat-Mu, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam keuangan, semua Tuhan yang Kau izinkan terjadi, Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan dan membuka jalan di hadapan kami. Berkati yang tidak bisa hadir juga, dan memberkati mereka apapun menjadi kerepotan mereka, Tuhan juga tilik. Mereka yang bergumul, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Yang dalam pemulihan, berdoa untuk Pak Parto, Bu Gini, Bu Markama, Bu Care, Bu Pardi, Bu Darmo, Pak Dianto, Pak Oskaria, Lia, dan siapapun yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan, Tuhan pulihkan dengan sempurna karena belas kasihan Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan berkati, dari pusat sampai dengan 3 daerah, berikan mereka penyertaan Tuhan. Engkau yang berikan mereka kemampuan untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan baik. Apapun yang terjadi, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Jauhkan dari teror, dari kerusuhan, dari orang-orang berniat jahat, dari rencana-rencana terselubung.
Kami juga memberkati kota kami Wonogiri, berkati Wonogiri, Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, Giri Belah di mana kami tinggal. Biar semua Tuhan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pakai gerejamu untuk menjadi saksi Tuhan, terlebih gereja di tempat ini di mana kami boleh bertumbuh bersama. Gereja Bethel Tabernakel yang ada di San Pracimantoro, gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang, bertumbuh kualitas, bertumbuh kuantitas, yang menjadi gereja yang dewasa dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kami percaya pelayanan mereka terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan. Mereka yang terhilang dibawa kembali, mereka yang lemah iman dikuatkan kembali, mereka yang kurang setia Kau berikan hati yang setia, cinta yang mula-mula Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Setelah kami beribadah dengan sepenuh hati, Tuhan pasti memberkati kami. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, hidup nikah kami diberkati, anak-anak kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawa kami terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan, kita tengadahkan wajah dan terimalah berkat terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pulang Tuhan Yesus.